Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah di Kota Bangkalan. Kota Bangkalan merupakan kota yang berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya terletak di ujung barat sehingga berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sama seperti wilayah pada umumnya, Kota Bangkalan juga memiliki asal-usul nama dan sejarahnya tersendiri. Dilansir dari halaman resmi Kota Bangkalan, Bangkalan berasal dari kata bangka dan laan, yang artinya mati sudah. Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontak sakti Ki Lesap di Madura Barat. Awalnya, ia tak pernah tahu bahwa ia adalah keturunan Penembahan Cakraningrat, sehingga akhirnya sang ibu pun memberitahu Lesap tentang identitas ayahnya. Lesap muda yang suka bertapa ini suatu hari bertapa di Gunung Geger, wilayah Bangkalan dalam waktu yang cukup lama. Setelah bertapa, ia lalu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian, oleh raja yang ada di Pulau Madura, Lesap dipanggil dan diperbolehkan untuk tinggal di sebuah rumah di desa Pejagan dan menjadi ahli pengobatan di sana. Beberapa waktu berlalu, Ki Lesap lalu berambisi untuk memegang pemerintahan di Pulau Madura dengan melakukan pemberontakan. Kesaktian Ki Lesap membuatnya mampu menguasai kerajaan Sumenep dan kemudian disusul dengan Pamekasan. Kemudian, Ki Lesap sempat mendominasi dan sukses menyebar teror sehingga membuat pasukan Cakraningrat V mundur. Ki Lesap berhasil dikalahkan oleh pasukan Cakraningrat V yang memanfaatkan kelemahan magis yang dimiliki Ki Lesap. Ketika Ki Lesap kalah, inilah yang kemudian wilayah Madura yang berada di barat ini disebut dengan Bangkalan yang artinya sudah mati. Sejarah dari Bangkalan sendiri bukan berarti dari legenda tersebut, melainkan dimulai dari perkembangannya Islam di daerah itu pada masa pemerintahan penambahan Pratanu dan yang bergelar Lemar Dur. Penembahan Pratanu diangkat sebagai raja di tahun 1530 tahun setelah ayahnya, Raja Pragalba, wafat. Jauh sebelum pengangkatan itu, Pratanu sempat bermimpi didatangi orang yang menganjurkan dia memeluk agama Islam. Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya, yang kemudian memerintahkan Pati Empu Bageno untuk mempelajari Islam di Kudus. Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Bahkan Bageno bersedia masuk Islam sesuai saran Sunan Kudus sebelum menjadi santrinya selama beberapa waktu yang lama. Ia kembali ke Arosbaya dengan ilmu keislamannya dan memperkenalkannya kepada Pangeran Pratanu. Setelah itu, Penembahan Pratanu mulai masuk Islam dari ajaran Empu Bageno. Kemudian menyebarkan agama itu ke seluruh warga Arosbaya. Namun ayahnya justru tidak tertarik dengan masuk Islam. Perkembangan Islam itulah yang dianut oleh pimpinan di Kota Bangkalan ketika akan menentukan hari jadi Kota Bangkalan. Maka dengan itulah Kota Bangkalan ini disebut dengan kota santri, yaitu kota Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.